Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, marilah pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, keimanan, sehingga kita semua masih bisa mengikuti sosialisasi AKM. Sholawat serta salam yang selalu kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya baik dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu, Guru, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti paparan berikut tentang AKM. Nah, AKM ini kami sampaikan yaitu Sugeng Santoso SPD dari SMK PGRI 3 Blitar mengadakan sosialisasi peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM, asesmen kompetensi minimum. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini masih situasi pandemi Corona 19 atau COVID-19, maka sosialisasi ini saya laksanakan secara virtual. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu semuanya bisa membuka channel YouTube kami, yaitu http://bit.ly/sugeng-smkpgri-3-Blitar. Bapak Ibu, mengapa AKM itu dilaksanakan? Itu latar belakangnya bahwa asesmen kompetensi minimum itu adalah pengganti ujian nasional atau UN. Mengapa itu akan diganti? Situasi saat ini di mana materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Kebijakan baru AKM tahun 2020 yang lalu, UN adalah dilaksanakan yang terakhir kalinya. Tahun 2021, dari tahun ini, UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang disurvei adalah literasi. Literasi itu adalah kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. 2. Numerisasi. Yang diukur adalah kemampuan bernalar menggunakan matematika. Yang ketiga, karakter, yaitu misalnya pembelajaran, gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. AKM ini dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, yaitu kelas 4, kelas 8, kelas 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pendidikan atau mutu pelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. AKM mengacu pada praktek baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. UN dan AKM dan SK. Perbedaan UN dengan AKM. Jenjang penilaian UN dilaksanakan dari SMP dan sederajat sampai dengan SMK. AKM dilaksanakan mulai SMP dan sederajat sampai SMA dan sederajat. Level siswa UN tingkat terakhir, AKM kelas 5, 8, 9, 11, 12. Subjek siswa UN sensus seluruh siswa. AKM
sensus sekolah dengan sampel siswa. Tingkat jenis tes UN, high stake, AKM, low stake. Model soal UN, pilihan ganda dan isian singkat, terutama matematika untuk SMA dan SMK. AKM, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, IC, dan soal interaktif. Periode tes per siswa UN 4 hari, AKM 2 hari. Metode pelaksanaan UN semi online, AKM full online supervised utama, semi online dan offline sekolah tertentu. Metode penilaian UN computer based test atau CBT, AKM computerized adaptive testing atau CAT dengan multistage adaptive testing MSAT. Spesifikasi minimal infra sekolah UN, server sekolah, komputer silent dan BW. AKM, server sekolah tidak perlu komputer silent memory 2 GB, resolusi 1360 kali 768 dan Windows 7 ke atas, BW 20 Mbps untuk 50 peserta. Asesmen kompetensi minimum. Kata minimum mengacu kepada tidak sama konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi dan numerisasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Komponen asesmen AKM nasional, komponennya literasi dan numerasi dan siswa. Survei karakter, komponennya aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila dan siswa. Survei lingkungan belajar adalah aspek terpilih dari model sekolah efektif, siswa, guru, dan kepala sekolah. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Responden, murid, guru, kepala sekolah. Instrumen AKM literasi, numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar. Informasi, hasil belajar konektif, hasil belajar sosial emosional, karakteristik, input, dan proses pembelajaran. Jenis AKM numerasi dan literasi. 1. AKM nasional kelas 5, 8, 11 mengukur kinerja atau mutu sekolah dan amiterasi standar. 2. AKM kelas awal SD sampai akhir SMA mengukur hasil belajar siswa, formatif, alat untuk text and the right level, amiterasi tidak terstandar. 3. AKM sertifikasi kelas 12 mengukur hasil belajar siswa, amiterasi terstandar. Bentuk soal AKM. Objektif, pilihan ganda hanya 1 jawaban benar, pilihan ganda kompleks jawaban benar lebih dari 1, menjodohkan, isian singkat, angka, nama atau benda yang sudah fix, non objektif atau IC. Komponen AKM. Numerasi, konten, bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan uncertainty, aljabar. Proses kognitif, pemahaman, aplikasi, penalaran. Konteks, personal, sosial kultur, saintifik. Literasi membaca, konten, teks informasi, teks sastra. Proses kognitif, menemukan informasi,
retrieve and assess, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, konten, personal, sosial budaya, saintifik. Demikian sedikit gambaran tentang AKM. Untuk itu, Bapak Ibu Guru sekali lagi, untuk lebih jelasnya bisa masuk channel YouTube saya dengan alamat http://bit.ly/sugeng-smkpgri-3-Blitar. Selain itu, lebih mendalam lagi, saya harap Bapak Ibu mengikuti diklat AKM, di mana dalam diklat AKM ini Bapak Ibu Guru harus masuk ke portalnya Guru Pembelajaran. Untuk itu Bapak Ibu bisa, kalau masuk ke situ bisa lewat buka Google dulu. Setelah Google kita tulis Guru Belajar Kemendikbud Go ID. Setelah ini kita enter. Setelah enter, kita pilih program Guru Belajar Multiseri, Portal Resmi Guru Pembelajar. Kita enter atau kita klik. Nah, setelah kita klik akan muncul program Guru Belajar. Di sini Bapak Ibu Guru bisa membaca. Kalau sudah paham, kita klik saja oke, saya mengerti. Setelah ini kita ditampilkan ayo belajar bersama pada program pembelajaran GTK Guru Belajar pada seri berikut. Ini adalah diklat-diklat yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain seri pendidikan keterampilan hidup, seri asesmen kompetensi minimal, seri belajar mandiri, seri pendidikan inklusif. Untuk ini karena kita memilih seri asesmen, coba kita klik seri asesmen kompetensi minimal. Nah, di sini kita bisa masuk seri asesmen kompetensi minimal. Langsung saja kita klik selengkapnya. Setelah selengkapnya, kita harus kita baca apakah Anda ingin mampu memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional dan dapat menganalisa contoh asesmen membaca numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Karena ini saya sudah daftar, maka saya langsung masuk saja. Saya klik masuk. Kalau Bapak Ibu Guru belum masuk, harus daftar menggunakan akun. Nah, setelah masuk, inilah halaman akun saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini ada beberapa diklat yang bisa diikuti. Karena kita bicara tentang asesmen kompetensi minimal, kita klik saja asesmen kompetensi minimal. Nah, setelah itu kita muncul bergabung dengan grup Telegram resmi Guru Belajar. Panjenengan yang baru masuk harus bergabung, di mana nanti info-info tentang diklat asesmen akan di-share lewat grup Telegram ini. Terus di sebelah kanan ada cek di sini sertifikat kegiatan. Ini akan kita cek atau akan bisa kita download kalau kita sudah menyelesaikan diklat AKM dan lulus. Demikian Bapak Ibu sekilas tentang AKM. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru segera bergabung dan mengikuti program AKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.